saat ini saya sedang bersama Pembekal Taro, Pak Wayan Waito. Jadi bagaimana Pak, bisa Pak jelaskan tentang keberadaan unit pengelolaan sampah di Desa Taro hingga detik ini seperti apa sih gambarannya? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada MPH Yayasan Merah Putih Hijau untuk membantu khususnya Desa Taro dalam rangka pengolahan sampah. Pertama yang ucapkan kepada warga Desa Taro sudah antusias untuk menyambut kerjasama dari BUMDes ke masyarakat dalam rangka pengolahan sampah masyarakat tersebut yang harapkan bisa semaksimal mungkin. Niki baru awal, mudah-mudahan ke depan niki yang cek langsung ke lokasi masing-masing desa, masyarakat sudah antusias bahkan sangat mendukung keberadaan pengolahan sampah yang ada di Desa Adat Dong, khususnya yang didirikan dari MPH. Terkait tadi Pak Mekal sudah turun langsung meninjau semua lokasi Banjar tentang pemungutan pengolahan sampah seperti ini. Mungkin hambatan-hambatan apa yang muncul atau berdasarkan evaluasi yang dilakukan, apa saja kendala atau hambatan di lapangan sehingga proses pemungutan atau pengolahan sampah ini berjalan dengan lancar? Khususnya yang ada di masyarakat yang amati tadi secara langsung melakukan sidak ke masing-masing Banjar, cuma dari pengelolaan itu kurang tergat, istilahnya kurang tanggap, kurang cepat turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi tentang bagaimana cara memisahkan sampah organik maupun non organik. Yang amati tadi masyarakat sudah siap sebenarnya, tapi sambil jalan mudah-mudahan ke depan ini bisa diatasi tentang pemisahan sampah tersebut. Ya, jadi dari masyarakat seperti jelasan Pak Mekal tadi sudah antusias sekali. Jadi sambil jalan edukasi diharapkan masyarakat itu melakukan sebuah pemilahan seperti itu. Terus harapan Pak Mekal terhadap keberadaan BUMDes melalui unit pengelola sampahnya di Desa Taro seperti apa dalam menjembatani keberadaan pengelolaan sampah di Desa Taro? Mudah-mudahan pertama yang harapkan BUMDes sebagai barometer keberhasilan MPH niki bekerjasama dengan desa, karena BUMDes dapat niki memberikan baik secara materi penghasilan kepada khususnya tenaga kerja, karena BUMDes niki pertama memang harus kita bersakit-sakit dulu, tahun ke depan pasti niki bisa menghasilkan untuk BUMDes, untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Desa Taro. Terakhir Pak Mekal, apa harapan Pak Mekal dengan keberadaan dari unit pengelola sampah ini terhadap kelangsungan pembangunan di Desa Taro ke depan? Pertama yang berterima kasih kepada MPH niki sebagai barometer, bahkan Desa Taro terkait dengan desa wisata niki bersinergi dengan desa wisata. Pertama desa itu harus bersih, karena Desa Taro pertama yang ada di Kabupaten Banjar mendapat pendampingan dari MPH selama 1 tahun untuk tata cara mengedukasi masyarakat yang khususnya di Desa Taro untuk mengolah sampahnya sendiri biar tidak lagi membawa ke temsi. Ini harapan yang bisa menghasilkan, bahkan menghasilkan pupuk kita bisa kembalikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Mekal. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua BUMDes Sarwade Amat Taro, yaitu Pak Wayan Kerte. Bisa Bapak jelaskan Pak, ini keberadaan tempat sampah ini seperti apa dan mekanisme kinerjanya seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk ordering fasilitas yang ada di fasilitas ini adalah untuk rencana untuk pengolahan unit di bawah BUMDes adalah pengolahan residu sampahnya. Nah, dari hasil pemilahan di sini juga ada yang akan menjadi nilai ekonomi. Nah, juga akan menjadi pupuk dari organik menjadi pupuk, dan non organik itu akan menilai ekonomi, dan residu yang seharusnya kita 1 truk ke Temesi setiap hari, karena ada pemisahan atau pemilahan ini bukan mengurangi 3 hari atau 4 kali baru kita membuang residu aja ke Temesi. Itu juga. Jadi unit pengelola sampah, unit pengelolaan sampah ini kan bernaung di bawah BUMDes, Jadi BUMDes memiliki 4 unit usaha ya. Salah satunya adalah unit pengelola sampah. Jadi ada berapa tenaga di unit pengelola sampah di BUMDes ini, Bu? Ya. Nah, untuk unit pengelola sampah ini ada 6 karyawan, 2 itu ada manajer, 1 manajer fasilitas, 1 manajer komoditas, dan ada 2 orang pengangkut untuk sementara ini, dan untuk 2 orang pemilah.
Nah, untuk kedepannya mungkin karena sampah kita makin banyak, mungkin kekurangan tenaga, mungkin di sana akan menambah lagi tenaga, istilahnya ongkos diangkut dan dipemilah gitu aja. Jadi dengan adanya sekarang Desa Taruh sudah memiliki angkutan sampah, ya, truk angkutan sampah. Bagaimana Beli selaku Ketua BUMDes mengkondisikan unit pengelola sampah dalam menangani masalah sampah se-Desa Taruh? Desa Taruh kan luas sekali, 14 banyak. Bagaimana, Beli? Ya, sekarang desa sudah melintasi 2 truk untuk pengelola sampah, dan di BUMDes di unit pengelola sampah ini kita menjadwalkan setiap Banjar, karena ini ada 14 Banjar. Nah, kita jadwalkan menurut ke wilayah, menurut Banjar yang banyak kakaknya mungkin 1 minggu 2 kali, dan kalau sedikit kakaknya mungkin 1 minggu 1 kali. Itu sudah ada jadwal dari masing-masing desa adat. Jadi untuk secara teknis itu kan sudah diatur oleh manajer komunitas dan manajer pengelola sampah, Beli, ya. Jadi menurut informasi yang saya dengar di sini kan ada 3 kategori, 1 pemilik usaha, pemilik warung, dan KK. Jadi bagaimana memvariasikan ketiga jenis pemilik sampah seperti itu untuk bayarannya seperti nanti, Beli? Misalnya dari pemilik warung bayar berapa, dari masyarakat itu bayar berapa, dan dari pemilik usaha itu bayar berapa. Jadi biar masyarakat tahu seperti apa. Ya, untuk pembayaran ini untuk distribusi, ya ini menurut dengan Perdes Peraturan Desa dan dilimpahkan ke Pelarum Desa Adat. Nah, yang masing-masing kakak itu wajib untuk membayar 5.000 sampai 20.000. Nah, ini menurut kesepakatan dengan Desa Adat dan Pelarum. Nah, untuk pedagang di warung khususnya, ini ada gelombangnya. Ada untuk penjualan itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, untuk gelombang 1 mungkin penjualan itu 1 jenis itu 10.000 per bulan. Nah, untuk 2 jenis modelnya ada makan dan minuman atau snack itu 2 jenis mungkin itu menjadi 20.000. Ada 3 jenis itu gelombang ketiga itu 30.000 per bulan. Nah, untuk usaha hotel atau villa itu dilihat dari hasil volume sampah yang dihasilkan per bulan. Itu beda-beda distribusinya. Oh, jadi tidak, pemilik warung itu tidak dihitung berdasarkan volume sampahnya, tidak seperti itu berarti? Tidak. Atau seperti toko bangunan itu kan 1 jenis, mungkin kita dari itu bisa 10.000 per bulan. Itu karena 1 jenis itu sedikit menghasilkan sampah, dan 2 jenis lebih banyak menghasilkan sampah, dan 3 jenis lebih banyak lagi. Nah, itu lihat ada gelombang-gelombangnya untuk warung. Ya, jadi menurut Beli bagaimana antusias masyarakat dalam menyambut keberadaan unit pengelola sampah Desa Taruh ini, Beli? Nah, untuk antusiasnya karena kita di desa di fasilitas sudah ada prasarana, dari fasilitas dan angkutan sudah disediakan desa. Antusias masyarakat itu sangat semangat sekali untuk membayar distribusi, utama ada warung-warung dan juga pada kakak yang tempat mungkin kakak itu tidak ada tempat membuang sampah, dia semangat untuk kerjasama ke desa atau ke BUMDes. Oh, seperti itu. Terus harapan Beli untuk masyarakat Desa Taruh ini terkait dengan unit pengelola sampah ini seperti apa, Beli? Jadi yang seperti saya amati di lapangan tadi, kita mendampingi mengangkut sampah turun ke lapangan, itu beberapa warga itu sampai istilahnya gregatnya terlalu tinggi, kapan bayar? Istilahnya mereka sudah ingin semua ini sudah running full seperti itu. Seperti apa, Beli? Ya, kalau rencana mungkin antusias atau rencana masyarakat di BUMDes itu karena sudah ada gregatnya masyarakat untuk bayar. Nah, untuk kerja ke depan ini mungkin bisa lebih banyak dimasukkan, dan antusias itu harapan Beli supaya masyarakat semua mengerti untuk ke sampah yang ada di Taruh ini dengan sesuai dengan program pembekal untuk mengurangi sampah plastik itu supaya masyarakat mengerti dan sadar untuk membuang sampah tidak sembarangan. Ya, salah satunya mungkin juga tadi kita turun bersama Perbekal, bersama Sekdes dan Kasih Kesra. Jadi kita memang sosialisasikan juga bahwa masyarakat itu diharapkan memilah. Jadi bagian terpenting tidak diangkut sampah saja, memilah sampah. Bagaimana Beli menyikapi itu? Ya, itu mungkin dari rencana kita, dari manajer komoditas akan mensosialisasikan setiap ada pertemuan karena saat ini ada kasus coronanya mungkin tidak berjalan, mungkin masuk warga akan mensosialisasikan untuk memilah sampah organik dan organik non organik. Nah, untuk sosialisasi mungkin masing-masing kakak itu harus membuat kompos untuk organik. Nah, selain dari organik, non organiknya kita ambil kita ke desa atau ke fasilitas, kita bawa untuk memilahkan 2 jenis saja. Kita kesadaran masyarakat dari organik dan non organik. Ya, dari sejauh yang ini yang sudah berjalan, Bli, ini pertanyaan terakhir.
apakah sudah dari pengelolaan sampah ini yang sudah terpilah ini sudah menghasilkan atau seperti apa? Apakah masih dalam proses pemilahan ataukah sudah memang sudah ada yang dijual atau secara ekonomi sudah menghasilkan keuntungan untuk kemudian seperti apa? Nah, untuk sementara ini berapa 2 bulan. Nah, dari distribusi juga sudah ada berapa pilah, 2 pilah sudah masuk. Dan untuk pemilahan dari masyarakat itu baru minim. Itu baru 5% dan 10% masyarakat mau memilah. Karena kita dari Bumdes belum bisa turun untuk mensosialisasikan supaya masyarakat itu tahu untuk pemilahan sampah yang benar. Nah, kedepannya untuk pemasukan dari pemilahan model plastik itu kita sudah kerjasama dengan yayasan ada di Messi, dia mau menjual. Dan untuk saat ini karena ada kasus corona ini kita dulu menimbun aja dulu, setelah itu kita kerjasama untuk mencari keuntungan di plastik. Ya, terima kasih Bli. Mungkin segitu saja informasi sekilas yang bisa biar masyarakat kita ada gambaran sekilas tentang bagaimana sih pengelolaan sampah di Desa Taro ini yang dikelola oleh unit pengelola sampah yang bernaung di bawah Bumdes seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih.